ada. Sungguh setelah menaungi kalian 1 bulan yang agung, yaitu 1 bulan yang awalnya ada rahmat, ya, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebasan api neraka. Kayak gitu doang. Saya enggak itu. Saya apa enggak itu uang kan harus saya mana? Kalau percaya ya iman, kalau nggak percaya kafir, paling kan begitu sebetulnya. Wah, ngerti amat syaratnya. Buat kafir itu patah pakai. Kalau udah terlanjur pakai nama Nabi. Iya. Enggak semua yang di atas. Ayo, Namakan itu. enggak tuh. Ya sudah sekarang zaman hukum enggak. Jadi orang yang tekun enggak. Enggak percaya. Ini enggak kecuali didenda. Enggak di penjara juga. Cuma dibilang kafir paling. Kalau kafir kenapa? Masalah waktu. Kafir juga nggak mungkin lu kan. Itu kan enak. Aku takut banget dibilang kafir. Ngopi. Pak Dedi juga mungkin pernah dengar di situ ya. Kalau sebelum ngaji, saya percaya ya pakai. Cuman kalau sekarang setelah ngaji ini saya 50-50. Artinya tergantung syarat. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, yakin. Ini nggak perlu syarat rukun, Pak. Itu habis, Pak. Saya nggak memberikan syarat apapun dan rukun apapun. Zaman percaya pora dengan saya bacakan tadi itu. Cuman percaya kalau aku pora itu ada syarat rukun. Percaya Pak ya kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Percaya? Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi saya percaya. Ya. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi saya percaya. Nggak ada syarat dan rukunnya, saya aja nggak ngerti kalau ditanya syarat rukunnya apa. Kalau sampai tahu kok bisa itu. Karena nanti saya minta penjelasan syarat rukunnya percaya itu apa. Ya kalau itu walau alam. Kalau alam. Ya walau alam kalau syarat dan Sama rukunnya. bikin ribet. Enggak kalau syarat dan rukunnya nggak diikutkan, nggak disertakan dalam. Kan saya udah ngomong Nabi Muhammad SAW bersabda bla 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 bla. Kapan percaya apa enggak? Oh udah banyak syarat itu. Kan saya nyebut Nabi Muhammad. Sama tinggal jawab. Jawabannya ini dulu. A percaya, B tidak. Menurut kok itu Saya ragu-ragu. Oh. Di Bogor pakai ya. Oh, malam nggak ada kalau. Oh, nggak ada. Cuma A sama B. Oh, ya A berarti. percaya, B tidak. Berarti saya tidak percaya karena saya belum mengalami. Tidak percaya Karena belum mengalami. belum mengalami, Pak. Ya kan masih nanti itu surga itu. Kan surga itu masih nanti Pak ya. Sekarang loh. Sekarang ini loh yang Sungguh telah kan telah. ini. Kot adolakum sungguh telah menaungi sudah Sahrul Azimun, bulan yang sangat agung yaitu Ramadan. Udah kan? Ya. Nanti itu loh. Kapan bikin korok ketahuan jadinya. Yaitu bulan pertamanya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itu minanar. Itu populer, Pak. Sudah. Saya ngikut. Orang gontor aja Pak. Kalau dia percaya saya ikut percaya. Orang gontor Jawabannya A percaya, B Apa? tidak. Pak Lukman. A sama B doang. Iya, dengan apa B? Saya ikut aja. Ya. Saya takdir aja. Kalau A ikut A, B ikut B. Tanya balik lagi kemarin soal hadis gimana percaya apa enggak? Gimana Pak Lukman? Kalau secara general sampai sama hadis percaya apa enggak? Yang jenengan gimana? Kita kan jujur ya, karena saya kalau makom nggak mungkin saya ngatain makom. Kalau saya di bawah, masa mau ikut? Yang jenengan, ya saya ikut. Kalau sama Kan kan pilihannya sama. cuma A sama B. Iya. A percaya, B tidak. Ya udah, pilih. Kalau saya bilang B gimana? Saya ikut. Aku ikut. Harus ada landasannya dong. Ya kan paling tidak kan kelasnya beda. Saya masih di kelas dasar, dengan udah agak SMA. Ya mas pertanyaan umum. Artinya enggak semua sama Pak Lamsir doang. Gantilah Pak Yoto, Pak Yoto. Apa ya apa? Percaya kalau saya. Percaya. Percaya. Percaya? Percaya. Saya ikut Pak. Ya karena memang udah guru di sini loh. Masa kita nggak takdim saya ikut lawan arus. Apa? Pak Yoto percaya? Percaya? Percaya. Ikut Pak. Ikut. Supaya selamat aja saya. Ya nggak mau Boleh ikut kebanyakan susah orang. sendiri. Saya ganjil. Terus siapa lagi tadi? Pak Lukman nggak percaya. Saya nggak percaya. Ya kan?
Saya nggak FB. menyalahkan kan. Iya, FB. Yang percaya juga boleh, nggak percaya juga boleh. Nah, Kan nggak ada percaya paksaan. dan tidak percaya itu dua hal yang tidak boleh Paksakan. dipaksakan. Ya. Dan masing-masing punya argumen. Tapi kan harusnya yang percaya pun punya alasan. Nah, itu maksud saya. Nah, itu maksudnya ada argumen. Loh, iya loh, kalau nggak Iya ada Pak Yai, alasan, yang saya bilang kan tadi ngapain argumen. doang? Ya, Pak. Kan alasannya apa teman percaya? Hmm. Iya kan, Itu. yang nggak percaya alasannya apa? Ya, saya Alasannya percaya nggak percaya kalau- kalau sunnah kan. Benar ambil. Kalau syarat janlukannya terpenuhi, percaya. Jangan Kan gitu. gitu, Bri. Iya. Katanya kalau nggak percaya nggak pernah Nabi kan. tidak sunnah namanya. Nah, tadi Percaya. Pak Tarso siang makan nggak? Makan. Siang enggak? Puasa enggak? Nggak. Minum? Enggak. Nah, padahal hukumnya mubah. Iya. Berarti ingkar mubah. Ingkar mubah tadi. Iya kan? Lewat Kalau ada lagi. ingkar sunnah, ada ingkar mubah. Nah, iya. Ada ingkar makruh, ada ingkar wajib. Nah, tuh jadi begitu dah. Hukum itu. Banyuwangi pusing aja. Boleh saya buka sekarang? Saya sejak mengikuti pembahasan tentang mustalah hadis, itu hadis itu favorit saya, Pak. Saya dari Ramadan yang lalu, saya selalu alhamdulillahilladzi, ya kan? Ja'ala Ramadana sahrul siyam wa huwa sahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu minan nar. Wa sallallahu wa sallama. Saya selalu tak pakai pembukaan dan kita bahas di wajib mungkin ada kali 100 kali. Tapi setelah pembahasan masalah hadis, saya berhenti total, tidak mau nyampaikan hadis itu. Ini mengenai saja diskusi. Saya tidak pernah mau menyampaikan itu. Selama Ramadan dari tahun kemarin, saya tidak pernah bahas hadis itu. Kenapa di dalam pembahasan masalah hadis, ilmu tentang hamat-hamat hadis, sandaran-sandaran hadis, itu hadis hukumnya maudhu itu palsu, munkarot, matruk, doib. Sedang ada hadis lagi, barang siapa yang menyampaikan satu berita dengan mengatasnamakan Nabi, berita-berita yang bohong dengan atas nama Nabi, saya tak bawa maka jauh menanar, dia telah menempatkan tempat duduknya sendiri di neraka. Sudah saya ramah, capek-capek nyampein hadis malah masuk neraka. Teman percaya? Dibohongi jangan. Nabi nih. Tidak macam. Yang nggak percaya cerdas karena ternyata hadis itu matruk yang harus ditinggalkan dan munkarot, maudhu palsu. Dan setelah dalam kajian-kajian, masa enggak sih Allah menurunkan rahmat cuma bulan Ramadan, cuma di luar Ramadan tidak ada rahmat. Kita tidak terima rahmat. Di luar Ramadan nggak ada maghfirah. Ada. Di luar Ramadan nggak ada istiqominana. 24 jam. Endingnya itu. Baru Itu berarti sama yang kemarin tuh Pak Yai. Jangan main ingkar sunnah. Enak aja mengklaim ingkar sunnah. Ngaji. Yang mana orang yang nggak ingkar sunnah? Semua ikan. Sampai kalau nggak mau ingkar sunnah, istri sampean harus sempat. Iya. Kedua apa? Kenapa Isman nggak mau punya istri dua? Karena nggak mau ikutin sunnah. takut. Berarti nggak sunnah. Nggak ngikutin, nggak mau ikutin. Iya, itu berarti ingkar. Ingkar sama ini cuma Rasul. Ingkar sunnah. Kenapa Isman nggak mau tapa? Kenapa aja ngomong ingkar sunnah? Orang sekarang itu ulama asuk. Udah masuk. Nah itulah makanya kita ngaji lah. Ngaji biar kita punya pedoman sendiri.
Nah, ya tadi itu 73 golongan kulluhum finar lawak dan Islam itu sudah pecah dari 73, semuanya penghuni neraka, masuk neraka kecuali yang satu. Tapi kalau zaman berani ikutin yang satu, berarti berani meninggalkan ngikutin kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang 73. Makanya sekarang sudah terbukti al-Islamu maksudun bil muslimin. Perkembangan Islam ini terhalang, terhijab oleh pulangnya kaum muslimin sendiri yang mendengar ngaji. Mana kehidupan beragama? Halo? Fakta apa fiktif? Fakta. 73 belum benar. Padahal yang pakai cuma Allah. Nah, ini nanti adanya di malam ganjil. Kita cari yang ganjil. Ya kan? Saya mau satu pertanyaan Pak Kiai sebelum ngaji Pak Kiai. Saya mau nyari kesepakatan sama Pak Kiai. Kesepakatan apa? Masalah ini Pak Kiai. Apa ya? Biasanya orang ceramah itu setelah marilah kita panjatkan puji syukur dan terus terusnya kan tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar beserta keluarga, mudah-mudahan kita dapat syafaat di hari. Setelah ayat itu ketemu sama Mas Andri, ternyata syafaat itu milik Allah mutlak. Nah semenjak itu kok saya kalau ceramah tuh pakai itu kayak agak ragu Pak, setelah ayat ini ketemu. Dan buktinya memang Kamu pernah dengar saya ceramah begitu enggak? justru Pak Kiai nggak dengerin, makanya saya kan pengamat Pak Kiai. Kenapa Pak Kiai ngamat? Tapi saya amatin terus saya cari-cari. Mas waktu itu Mas Andri ketemu ayatnya ini Cing, gitu. Ya kita ngopi di rumah ngobrol-ngobrol. Wah ternyata ini Cing, syafaat itu nggak mutlak ini. Berarti ayatnya kan nggak pernah dengar saya ceramah gitu kan? Justru karena Pak Kiai nggak pernah ceramah itu saya amatin, ternyata Pak Kiai benar. Karena berdasarkan ayat itu menunjukkan bahwa syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi. Kebanyakan orang. Nah itu kan yang terbukti udah dua Pak Kiai. Ternyata yang pertama waktu ngaji itu dia udah dua sama matin selama ini. Sampean sedang menyelidiki saya. Bukan menyelidiki. Kok kenapa nggak pakai itu saya kan penasaran. Saya cari ternyata titik temunya ketemu. Itu Pak Kiai. Tapi kan saya pakai Rahayu Sagung Jumati. Nah itu maksud saya. Lebih lengkap, doanya lebih lengkap. Nanti ada rahasia itu Lailatul Qadar itu rahasia Lailatul Qadar. Sampai kalau nggak menemukan sampai kapanpun nggak akan dapat Lailatul Qadar, cuma ngintip kok nanti malah timbilan. Namanya mengintip itu dia kan ada rahasia besar. Itu kenapa manusia dipilih dalam rangka rahmatan lil alamin. Tidak pernah dikaji Bapak. Padahal itu prinsip keselamatannya ada di situ, Dan kata-kata kebahagiaan ada di situ, keharmonisan semua ada di situ. Makanya hidup kita pincang terus. dan pembukaan itu nggak terbukti. Ya kan? Ya. Dia tuh kadang-kadang teknik banget bikin orang singit lah. Ya gitu ya kan. Akhirnya dari itu contohan adanya. Makanya mana kehidupan beragama itu mana? Kami tak buktikan. Kenapa kita itu? Nanti rasakan sendiri, nanti bisa deteksi. Jadi saya lebih banyak fokus meniti ke dalam diri. Yang dalam rangka belajar membaca. Belajar membaca diri sendiri. Kenapa? Kalau membaca orang lain nggak perlu belajar, udah pinter saya. Dan saya nggak perlu ngajarin sampean untuk membaca orang lain, ya kan? Tapi saya hanya belajar membaca diri saya sendiri. Ya? Saya nggak pernah pengen belajar membaca orang lain, karena saya nggak belajar pinter udah. A begini, B begini, C begini. Tapi aku piye ini angel. Nah, itu Pak, ya kan? Nanti ketemu nanti. Saya dikasih bocoran justru adanya di surat ke-17.
aturannya. Kita banyak dapat aturan. Tiba-tiba ada dapat. Bilang situ manusia. Isro surat itu penggalan ya, penggalan. Sekarang 62. 63.